Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia serta nikmat kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan selalu. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan dalam mata kuliah pendidikan akhlak. Video ini disusun guna memenuhi tugas dari Dr. Abdul Ghafur SAGMA, dosen pengampu kami di program studi pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imam Ahmadi dengan NIM 124 010 050 051 040072. Saya di kelas 1C program studi pendidikan IPS. Selanjutnya, pada video ini saya akan membahas akhlak terhadap lingkungan. Apa yang dimaksud akhlak terhadap lingkungan? Akhlak terhadap lingkungan merujuk pada pemahaman dan sikap yang baik terhadap alam dan semua makhluk hidup yang ada di bumi, yang diorientasikan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan bersama. Akhlak terhadap lingkungan mencakup prinsip-prinsip moral dan etika dalam berinteraksi dengan alam yang seringkali diajarkan dalam agama, filosofi, dan budaya masyarakat. Ya, langsung saja kita masuk ke materi akhlak terhadap lingkungan. Apa itu akhlak terhadap lingkungan? Akhlak terhadap lingkungan adalah cara kita berinteraksi dengan alam dan semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya berdasarkan prinsip-prinsip moral yang baik. Dalam konteks Islam, akhlak terhadap lingkungan mencakup tindakan kita untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Berikut adalah aspek penting terhadap akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Islam mengajarkan pentingnya kebersihan sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita. Hal ini meliputi tidak membuang sampah sembarangan, merawat fasilitas umum, dan menjaga kebersihan tempat-tempat ibadah. Kebersihan lingkungan juga membantu mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Kebersihan bukan hanya soal diri kita sendiri, tapi lingkungan tempat kita juga tinggal, ya, gitu. Selanjutnya, namun meskipun kita diajarkan untuk menjaga alam, kenyataannya kita sering melihat kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Penebangan hutan secara liar, polusi udara, pembuangan sampah sembarangan, dan perusahaan ekosistem adalah beberapa contoh-contoh kerusakan kerusakan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar dia merasakan kepada mereka sebagian dari akibat-akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lingkungan, tetapi juga untuk memperbaikinya jika terjadi kerusakan. Menjadi bagian dari solusi adalah bentuk tanggung jawab kita seharusnya. Kita tidak hanya duduk diam dan melihat kerusakan, tetapi kita harus ikut serta dalam usaha untuk memperbaiki dan merawat alam. Yang kedua adalah aspek menjaga kelestarian alam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan dialah yang menjadikan bagi kalian dari pohon-pohon yang hijau, maka tiba-tiba kalian menyalakan api dari pohon-pohon itu. Dengan ayat ini, kita diajarkan untuk tidak merusak pohon atau lingkungan, melainkan merawatnya. Menanam pohon dan menjaga keberlanjutan flora dan fauna adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Yang ketiga adalah menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dengan bijak. Sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah adalah nikmat dari Allah yang harus digunakan secara bijak.
Rasulullah SAW menegaskan pentingnya hemat dalam menggunakan air. Ya, jika kamu berada di sungai yang mengalir, janganlah kamu memboroskan air meskipun kamu berada di sungai yang mengalir deras. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya air ya, melainkan menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab agar tidak terjadi kerusakan atau pemborosan. Yang keempat adalah masalah sampah, mengurangi sampah dan daur ulang. Masalah sampah, terutama sampah plastik, telah menjadi tantangan besar di dunia saat ini ya. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan untuk mengelola sampah dengan baik. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan memilah sampah dan melakukan daur ulang. Ini adalah bentuk akhlak terhadap lingkungan. Karena kita berusaha mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan benar. Selanjutnya yang kelima adalah tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Ya, akhlak terhadap lingkungan juga mencakup kolaborasi dalam menjaga alam. Dalam Islam ada konsep tolong-menolong, ta'awun, yang mendorong kita untuk bekerja sama dalam kebaikan. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, mendukung kebijakan yang ramah lingkungan, atau berpartisipasi dalam program-program pelestarian alam. Selanjutnya yang keenam, hormat terhadap hewan dan makhluk hidup lainnya. Ya, selain menjaga lingkungan fisik, akhlak terhadap lingkungan juga mencakup perlakuan baik terhadap makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan kita untuk tidak menyakiti hewan, memberi mereka makanan dan perlindungan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah menyayangi makhluknya yang di langit. Ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap hewan dan segala makhluk hidup. Yang ketujuh, menjaga keberagaman hayati. Ya, Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga keberagaman hayati dan biodiversitas, ya, semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kita harus berusaha untuk tidak merusak habitat mereka atau menghilangkan spesies tertentu tanpa alasan yang jelas. Oke, tiba di kesimpulan, akhlak terhadap lingkungan adalah bagian dari ajaran moral dan spiritual dalam Islam. Sebagai umat manusia, kita diberi amanah untuk menjaga dan merawat bumi dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan menjaga kebersihan, merawat alam, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, serta memperlakukan makhluk hidup dengan kasih sayang, kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan dampak positif bagi generasi yang akan datang. Akhlak terhadap lingkungan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian kita terhadap sesama makhluk hidup. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait materi akhlak terhadap lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.